Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami dapat diisi oleh firman-Mu. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami. Bekerjalah dengan leluasa di dalam pribadi kami masing-masing. Supaya lewat firman yang kami dengar, jiwa kami dapat dipuaskan. Iman kami semakin bertumbuh. Dan kebergantungan kami kepadamu semakin dalam. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, memakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengarkannya, biarlah Tuhan juga menolong untuk mengerti dan mendapat berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Kita baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita baca ayat genap. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibuka. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema renungan kita malam hari ini mendapat jawaban doa. Mendapat jawaban doa itu menjadi tema kita. Mengapa menurut saudara-saudara perlu berdoa? Ada apa dengan doa sehingga kita perlu berdoa? Kami pernah berhenti di salah satu rumah makan, lalu duduk, kemudian memesan makanan, lalu di dekat kami ada orang juga memesan makanan. Begitu makanan datang langsung dimakan tanpa berdoa. Ya, kenapa dia nggak berdoa? Menurut saudara, kenapa ada makanan tapi tidak berdoa, tidak disyukuri? Itu tandanya bahwa dia tidak tahu bahwa makanan itu ada yang beri, ada yang buat, ada yang memberikan, sehingga dia harus berdoa kepada yang memberikan. Jadi kalau ada orang yang tidak berdoa ataupun berdoa hanya ketika ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan saja, itu artinya orang yang tidak menyadari bahwa di luar dia ada yang lebih besar. Di luar dirinya ada yang lebih tinggi. Kalau kita tidak berdoa, itu menandakan bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu. Kita bisa berbuat sesuatu. Kalau dia makan tanpa berdoa, berarti dia tahu, oh ini hasil jerih lelahku. Ini aku yang mencarinya, sehingga sekarang aku nikmati. Maka dia nggak berdoa. Jadi saudara, kenapa kita perlu berdoa? Ini merupakan satu perintah. Doa itu satu perintah dari Tuhan. Ada 3 hal di dalam ayat 7 itu yang merupakan perintah. Pertama, minta. Kedua, cari. Ketiga, ketok. Ini 3 merupakan perintah. 3 hal ini merupakan perintah dari Allah. Ya, Allah mengatakan mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini berarti
yang harus kita lakukan. Mengapa perintah ini dilakukan? Ini merupakan doa yang menyatakan bahwa kita dari pihak yang meminta bergantung kepada yang memberi. Itu arti doa. Jadi orang yang meminta dia sadar bahwa di luar dirinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih berkuasa, ada yang mampu memberikan apa yang dia minta. Tapi kalau kita nggak pernah minta, berarti kita merasa aku bisa melakukan segala sesuatu. Aku bisa mendapatkan tanpa dia. Kalau orang tidak pernah meminta, berarti dia menganggap dia super. Ya. Orang yang nggak pernah meminta sesuatu kepada Tuhan, berarti dia menganggap segalanya dia bisa lakukan tanpa Tuhan. Itu sudah mengarah kepada keakuan. Itu sudah mengarah kepada kesombongan. Siapa yang tidak berdoa kepada Tuhan, meminta, walaupun sebenarnya Tuhan sudah tahu semua yang kita perlu. Bukan dia tidak tahu, tapi di sini disuruh mintalah. Kenapa disuruh mintalah? Ini artinya bahwa antara manusia dengan Allah, manusia ini harus bergantung kepada Allah. Manusia ciptaan Allah harus bergantung kepada Allah yang menciptakan dia, harus meminta kepada Allah yang memberikan. Ada kebergantungan. Berarti manusia yang berdoa itu bergantung penuh kepada Allah. Dia tahu dia membutuhkan Allah. Tanpa Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Allah dia tidak bisa mendapatkan sesuatu. Jadi ketika kita menerima itu, kita mendapat, ya, itu karena Allah. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, nggak pernah mensyukurinya, berarti kita menganggap, oh ini aku yang cari. Ini hasil kerja kerasku. Aku yang mengejar, maka aku dapat. Ini mulai sombong, saudara. Jadi adakah orang percaya yang sombong? Kalau kita tidak meminta kepada Tuhan, itu berarti sombong. Orang yang tidak mencari, orang yang tidak mengetuk, itu berarti sombong. 3 kata ini sama. Minta, cari, ketuk. Kalau ketuk berarti sama dengan pintu yang membukakan itu dari dalam. Yang mengetuk dari luar, yang membuka dari dalam. Berarti orang percaya mengetuk dari pihak Allah membukakan. Dari orang percaya minta, tangannya minta itu seperti ini. Dari pihak Allah yang memberi. Berarti ada timbal balik. Minta maka diberi. Cari maka mendapat. Ketuk maka pintu dibukakan. Itu artinya jawaban yang diperlukan oleh manusia adalah dari Allah. Semua kebutuhan kita, semua yang kita perlukan, jawaban-jawabannya adalah dari Allah. Maka bagian manusia tadi adalah perlu berdoa. Berdoa artinya bahwa aku tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Aku tidak bisa berbuat. Aku tidak bisa mendapat apa-apa tanpa Tuhan. Maka aku perlu bergantung kepada Dia. Itulah lewat doa. Saudara mungkin masih ingat ya, ketika Yesus berada di bumi, Tuhan Yesus saja berdoa setiap pagi-pagi buta. Mengapa dia perlu berdoa? Dia kan Allah. Walaupun Yesus itu Allah, tapi dia juga menjelma menjadi manusia 100%. Bergantung kepada Bapa yang mengutus dia. Maka gak ada alasan bagi kita mengatakan, aku terlalu sibuk. Aku sibuk pelayanan. Aku sibuk melakukan segala sesuatu. Maka aku
menjadi teladan kita. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa dia saja pun bergantung kepada Bapa yang mengutus dia. Berarti orang percaya seharusnya semakin sibuk, semakin banyak pekerjaan, pelayanan, semakin banyak berdoa. Semakin banyak kita melaporkan kepada Tuhan, semakin banyak kita meminta kepada Tuhan. Oleh karena kita tidak mampu melakukannya. Saya menyadari saudara, ketika semakin banyak pelayanan, harus semakin banyak berdoa melapor kepada Tuhan. Karena banyak hal yang saya tidak mengerti, banyak hal yang saya tidak mampu kerjakan. Saya tidak bisa membuat hati orang yang keras bisa lembut. Saya tidak bisa membuat hati yang tertutup menjadi terbuka. Saya tidak bisa menyadarkan orang akan dosa-dosanya. Saya tidak bisa mendorong orang untuk menerima Tuhan Yesus. Ini hanya melalui doa. Maka kita menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu mengerjakan ini. Hanya Engkaulah yang berkuasa. Jadi orang yang berdoa itu artinya, aku tak mampu Tuhan. Engkau yang mampu mengerjakan ini. Itu salah satu berdoa. Berdoa kebergantungan kepada Allah. Kita bergantung. Selain daripada kita tidak mampu, dua, kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, ya, di dalam pertumbuhan iman kita. Ini Allah yang kerjakan, Allah yang buat. Kita tidak bisa, kita tidak mampu. Maka di dalam doa isinya itu banyak. Isi doa kita ada ucapan syukur, ada permohonan, tetapi kuncinya adalah mengapa berdoa bergantung kepada Allah. Itulah doa. Jadi saya berdoa tiap hari menandakan saya tidak mampu tanpa Tuhan. Maka saya bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadi siapa di antara kita yang sudah lupa berdoa, berarti lupa bahwa kita nggak mampu. Siapa yang nggak berdoa berarti dia merasa dirinya bisa, mampu, ya, melakukan segala sesuatunya, atau Tuhan sudah tahu semuanya, nggak perlu lagi berdoa. Ingat, ini perintah, minta itu disuruh. Berarti kalau perintah itu harus kita lakukan. Sulit nggak melakukan perintah? Ketika kita bergantung kepada Tuhan tidak sulit. Tapi ketika kita bergantung kepada diri kita, sulit. Lebih gampang tidur. Kalau tidur tanpa diperintahkan juga semua orang bisa. Lebih gampang nonton. Kalau nonton TV tanpa disuruh juga kita nonton sendiri. Tapi kalau berdoa ini sepertinya suatu hal yang sulit kalau tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan yang kita hadapi. Maka dengan ada masalah, banyak sekali orang berdoa. Jadi kalau dengan masalah baru berdoa, itu sama seperti orang yang menjadikan Tuhan seperti ban serap. Ya, ban serap itu dibawa-bawa kemana-mana, tapi kalau nggak bocor bannya nggak pernah dia dipakai. Manusia pun ketika ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah, baru berdoa, berarti kita menjadikan Tuhan ban serap kita. Saat aku perlu Tuhan, aku berdoa. Tapi kalau semua beres, nggak perlu Tuhan ada, aku aja bisa kok, aku mampu kok. Ini keangkuhan, saudara. Ini kesombongan. Jadi mari kita selidiki diri kita. Sudah mulaikah ada kesombongan kita sehingga kita berdoa itu sesuka hati kita, atau berdoa itu saat ada persoalan kita saja? Maka kenapa manusia seringkali Tuhan izinkan ada masalahnya? Sering Tuhan izinkan ada persoalan di dalam kehidupannya. Kenapa nggak mulus-mulus aja? Mulai kita beriman semua mulus. Karena manusia
bergantung kepada Allah. Kalau semua beres, maka sulit orang bergantung kepada Allah. Karena dia merasa, oh itu semua hasil karya dia, itu semua oleh kebolehan dia, kepintaran dia. Tapi saat ada masalah, gak tahu ada jalan keluar, baru Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat baik ya. Kenapa dia sangat baik? Dia sangat peduli kepada kita. Dia tidak izinkan kita makin jauh dengan dia. Dia tidak izinkan kita sombong. Dia tidak izinkan kita mengandalkan diri kita. Maka ada selalu masalah terjadi. Semakin ada masalah, doa semakin bertubi-tubi. Coba kalau saudara punya banyak masalah, pasti gak pernah lupa berdoa. Doanya semakin banyak. Selama ini mungkin berdoa 1 kali sehari atau 3 kali sehari karena makan 3 kali. Ya seperti minum obat. Tapi begitu ada masalah, setiap berdoa, ya setiap ada waktu berdoa, setiap saat berdoa. Ini kurang tepat ya. Itu berarti kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa perlu berdoa? Pertama, kebergantungan kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa orang yang meminta itu dia sadar bahwa dia tidak mampu kalau bukan oleh karena Tuhan yang memberikan. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Berarti jawaban dari doa kita kepada Allah adalah dari Allah sendiri. Kita yang meminta, kita yang mencari, kita mengetuk, jawabannya semuanya dari Allah. Berarti ada hubungan timbal balik. Doa itu adalah kita bergantung kepada Allah, Allah memberi jawabannya. Berarti ada hubungan kita secara timbal balik dengan Allah. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Itu ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Berarti di sini ada hubungan antara bapa dan anak. Maka karena ada hubunganlah, maka anak meminta kepada bapa. Kan jarang anak tetangga minta kepada kita. Karena kita punya hubungan dengan anak lah, maka apa yang dia perlu dia minta. Dia tahu alamatnya kemana dia harus meminta. Ini artinya ada hubungan. Mengapa perlu berdoa? Itu menyatakan bahwa ada hubunganku dengan Bapa. Aku anaknya. Tuhan menjadi Bapakku, aku anaknya, maka aku berdoa kepadanya. Aku meminta kepadanya. Seperti contoh, anak-anak pasti memerlukan makan. Anak-anak pasti butuh uang sekolah. Orang tua sudah tahu. Walaupun orang tua sudah tahu, anak pasti minta mak makan. Pak, aku mau jajan. Ya, itu artinya ada hubungan. Gak pernah anak bilang, oh, Bapak sudah tahu segalanya. Gak pernah. Walaupun orang tua sudah tahu semua apa yang diperlukan anak, tapi anak itu karena dia tahu ini bapakku, maka dia komunikasi dengan bapaknya. Dia meminta kepada bapaknya apa yang dia perlukan. Pak, uang sekolahku bulan ini. Ya, bapaknya sudah tahu. Tapi dari dia, tanda dia anak, dia komunikasikan kepada bapaknya. Doa merupakan hubungan antara anak dengan bapak. Jadi orang yang tidak pernah berdoa berarti dia tidak punya hubungan. Berarti Tuhan bukan bapaknya. Maka dia tidak berdoa. Orang yang berdoa itu punya bapak. Kalau kita punya bapak, punya orang tua kan enak komunikasi, enak ngomong. Tapi orang yang gak punya orang tua, bagaimana dia bisa meminta? Nah ini menandakan bahwa orang yang menjadikan Tuhan menjadi bapaknya, dia senang sekali komunikasi. Dia senang berdoa.
Apakah saudara-saudara sudah senang berdoa kepada Tuhan? Apa isian yang saudara doakan? Tentang apa? Ya, kita mungkin berdoa, tetapi isinya tentang apa? Hal-hal apa yang sering kita doakan? Kalau dari ayat 9 dan 10 ini, yang didoakan di sini adalah anak meminta roti, anak meminta ikan. Roti, ikan itu kebutuhan. Kebutuhan pokok itulah roti dan ikan. Berarti anak meminta sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai kebutuhanlah anak meminta kepada orang tua. Bukan sesuai dengan keinginan. Seringkali kita tidak mendapat jawaban doa, kenapa? Karena kita meminta bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Apa beda kebutuhan dengan keinginan? Kalau keinginan manusia sangat banyak. Ya, seorang laki-laki yang tampan pasti berkeinginan memiliki cewek yang cantik itu nggak cukup satu. Pasti dia mau 5. Ya, yang ini cantik, yang ini pintar, yang ini kaya. Wah, ya nggak tahu milihnya. Itu keinginan, maunya semua ku miliki. Lalu dia doakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pacarku 5, karena semuanya cantik, kaya, pintar, gak bisa kupilih. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi Tuhan mendengar doa sesuai kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan yang kita butuhkan, itulah yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa perlu berdoa? Karena doa itu pasti dijawab. Doa yang disampaikan oleh anak kepada Bapa pasti dijawab. Orang percaya yang berdoa kepada Tuhan pasti mendapat jawaban. Sekarang mungkin kita bertanya begini, jadi kenapa kami sudah lama sekali berdoa, tapi COVID ini kok nggak berhenti-berhenti? Semua orang percaya sudah berdoa, sudah meminta, tapi sampai sekarang kenapa ini belum stop? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat dalam ayat 9-10 bahwa yang diminta oleh anak sesuai kebutuhan. Lalu ayat 11 ini adalah yang diminta adalah yang diberi yang baik. Ayat 11 kita perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, berarti Bapa sendiri secara dunia, ya, walaupun dia jahat, dia tahu memberi yang baik kepada anak. Walaupun orang tua di dunia ini jahat, katakanlah dia berdosa, dia tahu apa pemberian yang baik bagi anaknya. Bukan baik menurut anak, beda ya. Baik menurut anak belum tentu baik menurut pandangan orang tua. Jadi sekarang yang lebih bijaksana memilih antara jawaban yang tepat tentu orang tua, bukan anak. Anak bisa saja meminta sesuai keinginannya, tetapi itu bukan baik menurut orang tua. Apa sering keinginan anak? Keinginan anak, dia sering mau bermain dengan benda tajam, kemudian dia sering mau bermain dengan mancis, ya, yang bisa membakar sampah. Lalu itu permohonan anak kepada orang tua. Anak minta, mari mancisnya, aku mau bakar ini, bakar kertas, bakar ini. Orang tua lebih tahu, baikkah ini untuk anakku? Atau ini keinginannya? Tentu orang tua yang lebih mengerti itu baik atau tidak baik. Jadi sesuai baiknya menurut orang tua, itulah yang diberi kepada anak. Bukan baiknya menurut anak. Kalau anak, menurut dia baik karena dia bisa main-main kertas, bakar-bakar kertas, senang dia. Menurut anak, pegang pisau itu baik karena dia bisa potong-potong segala macam buah-buahan yang ada. Tapi itu membahayakan dia.
bijaksana pasti memberi apa? Pemberian yang baik menurut pandangan dia. Karena dia tidak mau mencelakakan anaknya, tapi dia mau anaknya ini baik. Apa yang dia berikan ini menolong anaknya, bukan mencelakakan. Kalau dia berikan mancis, bisa membakar rumah. Kalau diberikan pisau, dia bisa tusuk-tusukan dengan temannya. Ini artinya baik menurut anak belum tentu baik dalam pandangan orang tua. Maka orang tua yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik menurut pandangan orang tua. Lalu koma di situ, apalagi Bapamu yang di sorga. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berarti saudara, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut pandangan Bapa di surga. Jangan paksakan baik menurut pandangan kita, tapi apakah itu baik menurut pandangan Allah? Jadi sekarang doa kita dijawab adalah sesuai dengan baik menurut pandangan Allah, bukan baik dari pandangan saya. Sama seperti anak-anak tadi. Menurut anak-anak itu sudah baik apa yang dia minta, tapi menurut orang tua ada bahayanya. Menurut orang percaya sudah baik yang kita minta, tapi menurut pandangan Allah belum tentu itu baik. Apakah kalau sudah berhenti itu baik? Itu jelas-jelas baik? Belum tentu. Bisa saja dengan berhenti manusia kembali hidup suka-suka, kembali hidup melakukan seperti kehendak sendiri, menjauh dari Tuhan, lebih mengutamakan berkatnya daripada Tuhan itu sendiri. Sekarang dengan situasi ini kita mau kejar-kejar berkat juga kan terbatas, gak bisa. Lewat itulah kita belajar bahwa segalanya rupanya ada di dalam kuasanya Tuhan. Segala sesuatunya ada dalam pengaturan Tuhan, otoritasnya Tuhan. Dan ini mendatangkan yang baik menurut pandangan Tuhan, bukan baik menurut pandangan saya. Kalau kita mengerti akan hal ini, tentu kita tidak memaksakan kehendak kita, keinginan kita, tapi kita menerima jawaban doa kita sesuai yang baik menurut pikiran Allah. Apa yang baik menurut pandangan Allah, itu yang kita terima, saudara. Saudara mungkin berpandangan, wah udah tepat kali kalau sekarang aku punya jodoh ini. Kenapa kok lama kali Tuhan berikan? Ya, Tuhan gak kasih, belum diberi jodoh. Apakah gak baik menurut pandangan Allah? Itu baik menurut dia. Dia tahu siapa saudara. Dia tahu apa yang saudara perlukan saat ini. Ya, jadi Tuhan itu adalah memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sesuai yang baik menurut pandangan Tuhan, bukan baiknya kita, bukan baiknya menurut pandangan kita. Jadi dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Mengapa perlu berdoa? Pertama tadi, lewat doalah manusia terlihat bergantung kepada Allah. Orang yang tak berdoa berarti bergantung kepada diri sendiri, kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, sehingga tidak perlu berterima kasih. Kan banyak orang begitu, menganggap ini semua usahaku kok, kepada siapa aku harus bersyukur? Orang aku yang cari kok, aku yang kerjakan. Maka pernah ada orang kami layani, mari kita berdoa. Dia bilang, ngapain mesti berdoa? Bersyukurlah sama istriku, dia kok yang masak. Bayangkan, sama istriku aja berterima kasih, ngapain mesti sama Tuhan? Istriku yang masak nasinya, aku yang cari kok. Inilah banyak pandangan orang. Ini namanya sudah ada keakuan,
merasa diri bisa mencari sendiri, mendapatkan sendiri tanpa diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa, saudara. Apa yang kita punya sekarang ini, apa yang kita miliki ini pun pemberian Allah, dari Allah. Ya, tujuannya supaya kita menyadari, supaya kita mengerti bahwa aku hidup tidak bisa tanpa Allah. Maka dari pihak manusia, dari pihak orang percaya harus bergantung kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Meminta apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Ya, itulah isi doa. Mengucap syukur dengan semua pemberian-pemberian yang ada, lalu meminta bukan sesuai dengan keinginan, tetapi sesuai kebutuhan. Mungkin saudara sudah lama berdoa, tapi doa saudara belum dijawab. Lalu saudara katakan, doaku gak pernah dijawab Tuhan. Bukan gak dijawab. Semua doa mendapat jawaban. Jawabannya ada yang cepat, ada yang tunggu dulu, ada yang itu gak cocok untukmu. Itulah jawabannya. Jadi bukan tidak dijawab. Ada memang langsung terlihat. Itu biasanya orang yang baru beriman. Begitu orang baru percaya, baru menerima Yesus, doa-doanya cepat sekali dijawab Tuhan. Kenapa? Supaya menguatkan dia bahwa Allah yang ada di dalam dirinya itu berkuasa menjawab doa-doanya. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin kita dewasa, doa kita sudah lama baru dijawab. Kenapa? Ini membentuk kita, membentuk kesabaran kita supaya kita semakin tekun berdoa. Bukan berarti gak dijawab. Selama kita memintanya kepada alamat yang tepat, pasti mendapat jawaban. Ya, pasti ada jawabannya. Walaupun mungkin jawabannya lama, yaitu pembentukan kesabaran kita. Dan jawaban yang ketiga itu tidak tepat untukmu, maka jawabannya bukan. Kan gitu ya. Itulah jawaban. Jadi jawaban yang dari Tuhan itu yang terbaik. Bukan yang kita inginkan, itu harus jadi. Jadi sebagai orang percaya harus belajar. Bukan apa yang kuinginkan itu harus jadi. Begitu aku meminta keinginanku lalu tidak dijawab Tuhan, ku katakan Tuhan tidak menjawab. Bukan. Karena Tuhan menjawab apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Bukan menjawab sesuai dengan yang kuinginkan harus jadi. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan harus jadi, berarti Tuhan itu bukan Tuhan, sudah kita Tuhan. Kalau semua yang kita inginkan terjawab, semua yang kita minta jadi, berarti kita Tuhan. Kalau kita mengakui dia Tuhan, berarti hak Tuhan sepenuhnya menjawab doa kita, cepat, lambat atau tidak. Ya, bukan itu. Karena yang terbaik bagimu ini. Ya, beda daripada yang kita pikirkan. Mungkin saudara bercita-cita menjadi seorang dokter, ya, dokter spesialis, tapi nggak lulus. Begitu tes nggak lulus. Lalu saudara katakan Tuhan nggak menjawab doaku. Bukan nggak menjawab, dia katakan nggak di situ bidangmu. Bagianmu adalah bekerja di ladang Tuhan. Maka ada beberapa orang yang pintar luar biasa tapi nggak lulus. Karena Tuhan mengarahkan dia kepada jawaban doa yang tepat, yang baik menurut pandangan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah memaksakan keinginan kalau kita berdoa, tetapi nantikanlah apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Berarti semua doa kita pasti dijawab. Dan jawabannya itu semuanya baik. Bukan baik menurut pandangan kita, bukan baik menurut keinginan kita, tetapi baik menurut pandangan Allah. Itu yang harus kita terima. Itu poin yang pertama tadi. Yang kedua, mengapa harus berdoa? Itu menyatakan ada hubungan.
Pertama kebergantungan, kedua hubungan, ketiga jawaban pasti. Ya, doa pasti ada jawaban. Jangan ragu. Selama kita di dalam Tuhan, ketika kita anak Dia Bapa kita, jangan pernah meragukan bahwa doa kita pasti ada jawaban. Namun jawaban doa bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan dan baik menurut pandangan Tuhan. 2 poin ini jawabannya. Sesuai kebutuhan, baik menurut pandangan Tuhan. Bukan sesuai keinginan, bukan baik menurut saya. Ya, kalau ini yang kita imani dan ini yang jadi dalam hidup kita, maka semua jawaban doa kita pasti kita syukuri. Dan yang belum pun dijawab, pasti kita nantikan dengan sabar. Karena itu pasti dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami tahu betapa pentingnya berdoa. Karena doa merupakan kebergantungan kami kepada Allah. Karena dari Tuhanlah semua jawaban yang kami perlukan. Engkau menjawab ketika kami meminta. Ketika kami mencari dan mengetuk, semuanya dari Tuhan. Kami berterima kasih memiliki Allah yang tidak terbatas. Ketika kami berdoa, kami mengakui diri kami sangat terbatas. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Maka kami perlu berdoa. Dan doa merupakan hubungan kami dengan Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Engkau adalah Bapa kami. Sehingga antara anak dan Bapa punya komunikasi yang baik. Anak meminta kepada bapaknya. Walaupun Bapa sudah tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Tetapi sebagai bukti ada relasi, ada hubungan yang baik, sehingga kami berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, doa kami pasti mendapat jawaban. Jawaban doa kami sesuai dengan kebutuhan. Jawaban doa kami apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Bukan sesuai keinginan kami. Bukan yang baik menurut pendapat kami. Tetapi apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Itulah jawaban bagi doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Segala sesuatu yang kami doakan, kami tahu ada jawabannya. Dan jawaban yang kami terima itulah yang seharusnya kami syukuri. Karena itu yang terbaik menurut Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.